Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai rupiah kita yang goyang. Iya, goyang. Beberapa kali sempat tembus 17.000. Di banyak money changer sekarang rupiah dijual di kisaran 17.000 walaupun kemarin lumayan turun sedikit ke 16.900 misalnya, ya. Tapi inilah rupiah terendah sepanjang sejarah kita. Ya, ini nggak lain dari akibat perang Iran. Ya, apa ini? Ya, ini merupakan sebuah tanda tekanan ekonomi global. Bukan hanya Indonesia loh. Di semua negara, hampir di semua negara mengalami tekanan ekonomi global. Ya, jadi kalau Anda merasa harga hidup pelan-pelan naik, kemungkinan Anda tidak salah besar. Ya, beberapa barang sudah mulai naik harganya. Ya, Anda tidak salah. Karena ada sesuatu yang sekarang ini sedang berubah di Indonesia. Khususnya juga ekonomi dunia. Ya, dampaknya sudah masuk ke Indonesia. Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, rupiah kita mulai melemah. Memang sebelumnya sudah lemah sih, ini tambah melemah. Harga minyak dunia melonjak, walaupun kemarin ada berita katanya minyak itu sempat turun karena Donald Trump bilang perang Iran ini tidak akan lama. Tapi ada beberapa analis juga yang menyatakan ini akan menjadi perang panjang. Apalagi katanya rudal Amerika itu hanya melawan drone-drone murahan dari Iran. Bayangkan, katanya Iran sekarang 1 bulan bisa memproduksi 5.000 drone. Nah, kalau drone itu diterbangkan menyerang sekutu-sekutu Amerika, yaitu negara-negara Arab di sekeliling Iran, hanya dengan menggunakan drone, dan drone itu harus dihancurkan dengan rudal yang mahal. Wish, secara ekonomi Amerika bisa kalah perang ini. Karena sama aja memukul nyamuk dengan martil emas. Bayangkan, nyamuk yang kecil itu dimatikan dengan martil emas yang mahal. Ya nggak sepadan lah. Ya, wah. Jadi inilah suatu kombinasi ya yang kita lihat sekarang. Rupiah melemah, harga minyak dunia melonjak. Ya, inilah tanda-tanda awal tekanan ekonomi. Ya, saya bukan bermaksud untuk membuat Anda cemas ya, tapi inilah faktanya yang Anda harus ketahui. Ya, kita mulai dari luar negeri dulu deh ya. Dunia kita tahu sedang menghadapi ketegangan ya. Geopolitik yang mendorong harga energi, dalam hal ini minyak, naik tajam. Ya. Nah, dengan adanya konflik global ini, pasokan energi itu dalam hal ini minyak ya, terganggu. Kenapa? Iran itu menguasai Selat Hormuz. Kapal yang melalui Selat Hormuz itu dihancurkan oleh Iran, dibom. Nah,
Beruntungnya ada 2 tanker milik Pertamina yang sudah berhasil lewat dari Selat Hormuz itu. Saya nggak tahu apakah ada negosiasi dengan pemerintah Iran bahwa ini loh kita punya tanker dari Indonesia. Saya nggak tahu. Lumayan lah ya, ada 2 tanker yang sudah bisa lewat Selat Hormuz. Masih ada 2 tanker Indonesia lagi yang tertahan di sana. Nah, kita tahu kan Pak Bahlil bilang suplai energi kita cadangannya sekitar 20 harian. Ini kalau 2 kapal tanker, beruntunglah kita bilang 2 kapal tanker sudah lewat, bisa masuk Indonesia dalam waktu tidak lama lagi. Kalau enggak, aduh, Lebaran ini orang pada mau mudik gitu ya, beli bensin, gimana ya? Bingung juga saya. Ya. Nah, karena minyak ini harganya pasti naik ya, biaya produksi global apapun gitu ya, juga pasti naik lah. Tentu ada kenaikan harga-harga bahan pokok. Ya, kecuali hasil pertanian. Hasil pertanian juga akan terganggu karena kan biaya transportasi juga nanti akan mahal, ya. Jadi, ekonomi global itu seperti efek domino. Yang satu jatuh, yang lain ikut bergerak. Wah, ngeri loh. Ya. Jadi, kalau analisa saya nih ya, urutannya adalah minyak naik, inflasi global naik, dolar menguat. Otomatis negara berkembang tertekan. Ya, disinilah Indonesia mulai merasakan dampaknya. Rupiah melemah, tekanan pasar, investor global pindah ke aset aman. Kita lihat kan, indeks harga saham gabungan IHSG tertekan kan, jatuh dia dari 8 ribuan ke 7 ribuan. Ya, karena investor global pindah ke aset aman atau pindah ke pasar modal lainnya, ya. Nah, masalahnya pelemahan rupiah ini bukan hanya urusan trader atau ekonom. Maksudnya begini, kalau harga barang-barang impor naik, BBM berpotensi naik, bahan pangan juga pasti naik dong, iya kan? Kemudian, bunga bank kemungkinan juga akan naik. Kalau Anda yang sedang mengambil sesuatu dalam bentuk cicilan, entah itu rumah, mobil, apartemen, motor, atau apapun, pasti terdampak. Ya, jadi yang pertama terasa bukan di pasar saham, walaupun pasar saham kita lagi anjlok ya, tapi di dapur rumah tangga kita. Lah, supaya motor mobil Anda tidak disita atau rumah Anda disita, Anda tentu mempertahankan cicilan dong. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan rumah tangga sehari-hari kalau penghasilan Anda pas-pasan? Nah, ini yang jadi masalah. Nah, jadi objektifnya apa? Apakah Indonesia sedang menuju krisis? Nah, beruntung fundamental kita katanya masih relatif stabil. Tapi jangan lupa, tekanan eksternal itu meningkat. Krisisnya memang tidak detik ini, tidak sekarang ini, tapi resiko sedang naik. Ya, resiko sedang naik. Nah, dalam setiap periode, siapapunlah presidennya, siapapunlah pemimpin dunianya itu, pasti ada mampir itu ketidakpastian global. Investor biasanya mencari tempat berlindung. Ya, mereka bisa masuk ke emas, bisa masuk ke perak, memegang erat-erat dolar, ya, dan lain-lain lagi. Itulah sebabnya hampir di setiap konflik di dunia selalu diikuti dengan kenaikan minat terhadap emas. Walaupun emas juga naik turun, ya. Tapi tetap orang nubruk itu emas. Karena dianggap inilah safe haven, tempat perlindungan nilai yang terbaik katanya. Oke. Nah, sejarah ekonomi menunjukkan sesuatu yang menarik. Apa itu? Krisis jarang datang tiba-tiba. Ia selalu memberi tanda terlebih dahulu. Ya,
Sekarang ini sudah tanda, ya. Jadi pertanyaannya bukan apakah perubahan sedang terjadi, ya, tapi siapa yang cukup cepat membacanya. Nah, menurut Anda semua, apakah ini hanya sebuah siklus biasa atau tanda tekanan ekonomi baru? Nah, Anda tulis di komentar ini ya, saya mau tahu pandangan Anda. Ya. Jadi, menurut Anda, apakah ini hanya siklus biasa atau sebuah tanda tekanan ekonomi baru? Tulis komentar Anda di bawah, ya. Nah, yang menarik di sini bukan soal angka, ya. Ini yang banyak orang belum sadar. Nah, disinilah poin pentingnya. Nah, ini dia nih. Kita lihat ya. Nah, satu, kita tahu sudah pastilah rupiah goyang. Apakah itu artinya krisis dimulai? Nah, memang rupiah ini pasti mulai melemah ya. Bahkan mata uang di Asia pada umumnya juga goyang. Ya. Diiringi dengan potensi kenaikan harga minyak dunia. Memang ada negara yang diuntungkan lah ya di tengah-tengah krisis global ini, tapi kebanyakan negara berkembang mereka justru tertekan ya di dalam ketegangan geopolitik global seperti ini. Ya. Nah, apakah ini tanda awal tekanan ekonomi bagi Indonesia? Nah, menurut saya loh ya. Ya. Betul, dampak perang Iran itu memiliki sebut saja potensi gangguan terhadap ekonomi Indonesia. Cepat atau lambat memiliki efek terhadap harga hidup masyarakat. Pasti itu. Tapi tetap ada peluang emas di tengah ketidakpastian, ya. Tentu masih ada bidang-bidang ya yang tetap di satu sisi tertekan, ada sisi lain yang bisa Anda harapkan. Ya, kalau ada kalau ada di antara Anda sebut saja yang menggunakan cara tradisional, ya saya nggak bilang itu salah besar sih ya. Seperti yang dilakukan oleh orang tua kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita mungkin, yang selalu menubruk emas gitu ya ketika krisis terjadi. Tidak terlalu salah sih ya. Cuma seberapa kuat itu bisa menopang kehidupan Anda sehari-hari. Begini maksud saya. Ketika Anda gunakan uang Anda untuk borong emas, ketika harga emas juga sudah tinggi sekarang ini, jangan lupa, ketika Anda butuh uang, Anda mau jual cepat emas itu, ya, kalau emas itu tidak melonjak tinggi sekali, Anda rugi besar. Alih-alih mendapatkan perlindungan nilai, justru Anda sedang kehilangan sesuatu. Kecuali Anda sudah simpan emas dari jauh-jauh hari ketika harganya masih murah. Ketika harganya masih $3.000 per troy ounce. Yang orang bilang juga gila nih harga emas sudah $3.000 per troy ounce. Sekarang 5.000-an. Nah, kalau Anda sempat beli emas di 3.000-an per troy ounce-nya, sekarang Anda mungkin boleh senyum-senyum. Tapi kalau sekarang Anda baru beli emasnya di harga 5.000-an per troy ounce, Anda terlambat. Anda harus mengharapkan emas itu naik di sekitar 6.000-an. Bahkan di sekitar 7.000-an per troy ounce baru Anda untung. Karena selisih harga beli dan jual itu lumayan besar. Ya. Dan juga Anda harus nunggu harga emasnya naik. Di beberapa video saya sebelumnya saya sudah bahas mengenai suatu bentuk investasi tetap di emas tapi dengan trading emas.
Nah, tentu trading emas ini ada plus minusnya juga. Nanti di video berikutnya, walaupun video-video sebelumnya sudah saya bahas, di video-video berikutnya akan saya bahas lagi. Tapi, jadi apa nih yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis global ini? Ya, satu, waspadai nilai tukar rupiah, waspadai indeks harga saham gabungan, waspadai harga emas dunia. Ya. Dan yang pasti juga Anda harus mulai hidup hemat. Ya. Kalau nggak perlu jajan yang biasanya sering Anda lakukan setiap akhir minggu, kurangi. Atau bahkan tinggalkan. Sudah tidak zamannya lagi, di zaman krisis global seperti ini, Anda masih suka dugem misalnya. Menghabiskan uang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah di malam minggu misalnya. Lagi krisis global, coy. Ya. Juga bukan saatnya lagi Anda yang sering nongkrong-nongkrong. Ya, saya nggak melarang orang minum kopi ya, saya suka juga minum kopi. Nongkrong-nongkrong di kafe yang mungkin cukup mahal, ya, hanya untuk minum segelas kopi dengan teman-teman. Ya, mungkin sudah saatnya Anda ke warung kopi ini ya, yang nggak terlalu mahal ya. Bayangkan Anda minum kopi, segelas kopi, saya nggak usah sebut mereknya ya, yang segelas bisa 60.000 sampai 70.000, tapi Anda minum kopi di ya kayak warung yang tapi ya lumayan oke, yang masih 15 ribuan. Ya memang rasanya beda sih ya, suasananya beda. Tapi kalau Anda cuma mau minum kopi, Anda bisa pikirkan itu sebagai alternatif. Intinya, rubah gaya hidup Anda mulai sekarang ini, jangan tunda-tunda. Inilah saatnya, ya. Jika Anda tidak siap menghadapi ini, ya, siap-siap juga Anda mengalami krisis dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.